Selamat datang kembali Anda semua. Hari ini kita mau menyelami satu momen penting nih di sepak bola Indonesia, ya soal kepergian Bernardo Tavares dari PSM Makassar di awal musim 2025-2026 ini. Betul. Kita coba urai analisis singkat soal masa baktinya, terus juga ya kenapa sih kok dia pergi gitu. Iya, tujuannya biar kita paham lah ya signifikansinya apa. Terus ada hal menarik nih soal anomali karirnya dia sama dampaknya buat PSM dan Tavares sendiri. Langsung aja deh, fakta yang unik banget. PSM ini ternyata satu-satunya klub tempat Tavares bisa bertahan lebih dari semusim. Wah, iya ya? Iya, totalnya 3 tahun, 5 bulan, 20 hari. Kontras banget sama reputasinya sebelum ke Makassar. Oke, kita bedah yuk. Memang sebelum dia pegang PSM itu, profil Tavares ini ya khas banget lah, pelatih journeyman. Journeyman ya, yang suka pindah-pindah itu kan? Iya, betul. Pelatih yang cenderung singkat-singkat gitu masa kerjanya. Rata-rata cuma 4-7 bulan lah per klub. Wow, singkat juga ya. Iya, dan jejaknya itu udah kemana-mana, Eropa, Asia, Afrika. Jadi, masa baktinya di PSM ini, ya memang pengecualian yang drastis banget lah di pola karirnya dia. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Kok bisa ya PSM jadi beda gitu buat dia? Bertahan lama banget, padahal sebelumnya iya gitu, gonta-ganti terus. Ada apa ya di PSM yang bikin dia betah? Satu hal yang mungkin bisa kita lihat ya, gimana stabilitas yang dia dapat di PSM itu, kayaknya sih berbanding lurus sama pencapaiannya. Oh, jadi ada hubungannya ya? Ya, ada indikasi gitu. Mungkin kesabaran manajemen, atau mungkin juga ekspektasi awal yang nggak seinstan di klub-klub dia sebelumnya. Jadi dia punya ruang gitu buat bangun tim dari awal. Masuk akal sih. Dan masa bakti yang panjang ini ya, jadi kunci sukses terbesarnya dia sama Cuku Ija. Pencapaian puncaknya jelas itu ya, juara Liga 1 2022-2023. Itu kan sejarah banget buat PSM. Nunggu 23 tahun loh. Betul, betul. Momen luar biasa itu. Terus dia juga bawa tim sampai final AFC Cup zona ASEAN sama semifinal ASEAN Club Championship. Prestasi regional yang oke juga. Dan nggak cuma trofi ya. Menurut saya, Tavares itu juga berhasil banget nanemin identitas ke tim. Identitas gimana tuh maksudnya? Dia bangun skuad yang bukan cuma bagus taktikalnya, tapi juga punya mentalitas juang yang wah tinggi banget. Semangat Ewako itu kerasa banget. Ah, iya. Semangat pantang menyerah khas Makassar itu ya? Nah, itu dia. Kelihatan dari gimana gigihnya tim di lapangan. Apalagi kalau main di kandang. Warisan mentalitas ini menurut saya sih sama berharganya kayak gelar juara. Tapi kan perjalanannya nggak selalu mulus ya, ada naik turunnya juga kan performa tim selama 3,5 tahun itu. Oh jelas, betul sekali. Musim pertama memang, wah juara, fenomenal. Tapi musim kedua, nah ini, performanya agak anjlok ya. Iya, finish di peringkat 11 kan kalau nggak salah. Betul, peringkat 11. Baru di musim ketiganya, PSM mulai bangkit lagi, bersaing lagi di papan atas. Jadi dia nunjukin kalau masa baktinya itu ya penuh dinamika, nggak cuma sukses terus. Oke, terus kita sampai nih ke keputusannya mundur di awal musim 2025-2026. Katanya ini langkah profesional ya, bukan cuma reaksi emosi karena start musimnya kurang bagus. Ya kalau kita lihat dari analisisnya sih gitu, kayaknya ini keputusan yang lebih matang. Faktornya apa aja tuh kira-kira? Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, mungkin ada beberapa hal. Pertama, ya siklus alami aja di sepak bola modern. Bertahan 3,5 tahun di satu klub itu udah lumayan lama loh. Potensi jenuh itu bisa muncul, ya dari pelatihnya, bisa juga dari lingkungan klubnya. Iya juga ya. Terus apa lagi? Kedua, ya pasti ada tekanan ekspektasi juga. Setelah juara kan harapannya pasti tinggi terus. Begitu start musim agak goyah, ya bebannya bisa jadi makin berat. Soal waktu pengumumannya gimana? Pas jeda internasional kan? Ada maksudnya nggak tuh? Kemungkinan besar sih iya, ada pertimbangan taktis. Dengan ngumumin pas jeda internasional, manajemen PSM jadi punya waktu sedikit lah buat cari pengganti. Nggak terlalu ganggu jadwal tim. Oke. Terus kalau kita lihat pernyataan perpisahannya, kelihatan banget kok ada ikatan emosi yang kuat. Dia ngomongin klub, kota Makassar, Indonesia, itu dengan ya apresiasi tinggi. Jadi kayaknya bukan karena konflik ya? Kayaknya sih gitu. Lebih ke pertimbangan matang, ya mungkin udah waktunya aja gitu. Oke, jadi kalau dirangkum nih, warisan Tavares apa dong? Terus dampaknya ke depan gimana? Warisan Tavares jelas ya, dia itu arsitek kebangkitan PSM di era modern ini. Sosok yang bikin PSM juara Liga setelah 23 tahun. Itu gede banget.
Kepergiannya jadi kehilangan besar dong buat PSM. Oh, jelas. Tugas berat buat PSM sekarang cari pengganti yang sepadan, yang bisa nerusin fondasi yang udah dia bangun. Terus buat Tavares sendiri gimana? Nah, buat Tavares, periode di PSM ini jadi babak terpanjang dan mungkin paling berkesan ya dalam karirnya sejauh ini. Dia buktiin kalau dia bisa juga bangun proyek jangka menengah. Iya. Sebuah era penting buat PSM emang udah selesai. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda pikirkan, sesuatu buat direnungkan lah ya. Mengingat pola karir Tavares yang biasanya pendek-pendek sebelum ke PSM, kira-kira masa baktinya yang panjang di Makassar ini bakal jadi anomali unik selamanya? Atau jangan-jangan ini malah sinyal perubahan? Menarik itu pertanyaannya. Iya kan? Sinyal kalau dia sekarang mungkin lebih terbuka sama proyek jangka panjang di klub berikutnya. Nah, itu bisa jadi bahan pemikiran Anda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.